Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan pelatihan yang dilaksanakan oleh Kominfo dengan mitra Dikilab dan UMN dengan tema pelatihan Humanity Project, Data Driven Kesiapsiagaan Bencana dan Resiliensi Pasca Bencana, Analisis dan Visualisasi Data Batch 1. Perkenalkan, nama saya Deko Maria Sopyan Irawan dan teman saya Diki Arianto Tarihoran. Kami dari Universitas Mercu Buana. Di pelatihan ini dilaksanakan secara online. Waktu pelaksanaan pelatihan ini yaitu 19 Februari sampai 7 Juni 2024. Nah, di sini eh, pada tanggal 19 sampai 23 Februari 2024 itu dilaksanakan kelas live session. Kemudian pada tanggal 24 sampai 24 Februari sampai 31 Mei dilaksanakan pembelajaran asinkronus web di, melalui website Dikilab. Dan untuk mitra penelitian ini kami bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG. Berikut adalah pendahuluan dari pelatihannya ini, yaitu proyek kemanusiaan atau Humanity Project yang diselenggarakan oleh Pusbeng Prosertik Kominfo dengan mitra UMN dan Dikilab. Dan pelatihan ini berfokus pada pembekalan dalam hal data analisis dan modeling, serta visualisasi data. Tujuan dari pelatihan ini yaitu memberikan insight dan analisis prediksi berdasarkan data dari sistem monitoring STMKG. Dan untuk latar belakang dari penelitian ini adalah kami karena banjir sendiri merupakan terjadi karena debit dan volume air yang mengalir dari sungai sehingga melebihi kapasitas. Ini disimpulkan dari citasi yang pertama tadi. Dan kedua alasannya ialah karena beberapa waktu lalu eh, daerah Jurang Mangu itu seringkali terjadi daerah banjir dan rawan banjir. Beberapa media yang telah meliputnya yaitu Detik News, Metro Tempo, dan juga Kompas. Sehingga kami berfokus untuk melihat daerah dari Jumangut ini untuk eh, melakukan penelitian lebih lanjut tentang deteksi banjirnya. Next. Nah, dari sini kita bisa melihat untuk website tampilan dari monitoring sistem KG. Next. Nah, ini merupakan eh, daerah dari Jurang Mangu Barat yang menjadi studi kasus kita untuk melihat perkembangan dan juga prediksi banjir berdasarkan curah hujan dan juga ketinggian air. Lalu, nah ini merupakan tampilan monitoring langsung dari sistem KG-nya, di mana dari data ini menunjukkan grafik dan juga data secara real time dari alat deteksi banjirnya itu berdasarkan curah hujan dan juga ketinggian air. Next. Ini merupakan bagian tabel pada curah hujan di 24 terakhir. Lalu, nah dari manfaat dari proyek ini adalah kami mengharapkan bahwa hasil analisis dan juga insight yang diberikan bisa mengurangi dan juga memberikan penyelesaian yang tepat untuk mengatasi banjir, serta mencari solusi yang terbaik jika banjir terjadi berdasarkan kelas siaga yang telah ditetapkan. Dan manfaat berdasarkan penelitian terdahulu, itu bencana banjir dapat teratasi dengan mitigasi bencana yang bersifat yang struktural menggunakan pemetaan. Ini diambil dari citasi kedua. Dan yang manfaat penelitian sebelumnya yang kedua ialah untuk memprediksi banjir yang lebih akurat dengan performa yang dan akurasi yang lebih baik. Diambil dari citasi yang ketiga. Next. Dan proses pengumpulan analisis data kami menggunakan metode web scraper untuk mengumpulkan data dari
sistem monitoring SMKG. Nah, setelah data yang telah dikumpulkan itu berformat dalam bentuk file CSV. Nah, kami menggunakan Jupyter Notebook untuk melakukan proses cleaning dan juga pre-processing menggunakan Python sehingga hasil datanya dapat digunakan lebih optimal nantinya. Next. Nah, dari proses pengumpulan analisis data ini kami menggunakan model CRSP-DM yang merupakan salah satu model data mining yang sangat terkenal di mana kami menginterpretasikan dari business understanding sampai ke tahap deployment. Nah, di mana kami menggunakan algoritma Random Forest untuk membuat model machine learning-nya dan juga menggunakan library Matplotlib untuk melakukan visualisasi data. Next. Nah, ini merupakan tampilan data data abstrak atau juga data yang bersifat kotor dan juga tanpa belum di cleaning dari website monitoringnya. Next. Nah, dari temuan dan hasil kami melakukan pelabelan data, di mana pelabelan data ini, ya, pelabelan data. Nah, di mana dari pelabelan data ini itu ada curah hujan dan juga tinggi banjir. Kami berpatok pada curah hujan dan juga banjir untuk menentukan pelabelannya itu kami menggunakan penelitian yang dilakukan oleh pada citasi 4 dan juga kelima, di mana ada 5 label data untuk setiap variabel datanya. Next. Nah, dari temuan dan hasil ini, data berikut merupakan data sebelum di cleaning, di mana pada bagian time series yang biru, itu merupakan ketinggian air dari bulan 2 sampai bulan 4, di mana kami menggunakan data 2 bulan terakhir. Dan untuk time series yang di bagian bawah yang berwarna hijau itu time series untuk curah hujan. Nah, di mana terlihat bahwa datanya itu kurang akurat atau juga kurang eh, masih banyak yang kosong sehingga kami mengatasinya dengan melakukan mengisi data yang kosong ini dengan nilai min dari keseluruhan data. Next. Nah, sehingga setelah data di cleaning, maka tampilan seperti berikut. Next. Dan terakhir dari model machine learning yang kami buat itu tidak ada kesalahan klasifikasi. Nah, di mana tingkat akurasinya itu mencapai 1. Sehingga dari 700 3.780 sampel itu memiliki potensi banjir dan juga 429 sampel itu tidak banjir. Next. Nah, tantangan dan solusinya ialah kami tidak memiliki adanya label penjelasan banjir pada sistem monitoring SMKG sehingga mempersulitkan kami untuk melakukan pelabelan data banjir yang lebih terarah dan juga lebih akurat sehingga kami untuk mencari solusinya ialah membaca artikel dan juga mencari jurnal untuk menentukan pelabelan data yang baik. Nah, dari data yang kosong ini, terus yang tantangan yang kedua itu banyak data yang kosong. Nah, dari data yang kosong ini kami mengatasinya dengan melakukan pengisian data eh, dari nilai min data keseluruhan. Next. Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi dari pelatihan Humanity Project ini yaitu disarankan untuk peneliti selanjutnya menggunakan parameter lain untuk meningkatkan keakuratan dalam memprediksi banjir, sehingga tindakan pencegahan dan penanggulangan dilaksanakan lebih terarah dan efektif. Kemudian kolaborasi antar disiplin dengan meningkatkan kolaborasi ilmu seperti hidrologi, meteorologi, teknik sipil, dan teknologi informasi untuk mengembangkan model prediksi yang lebih komprehensif dan holistik. Selanjutnya, pengembangan sistem peringatan dini dengan mengintegrasikan hasil prediksi ke dalam sistem peringatan dini berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini akan membantu masyarakat dan pihak berwenang dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, evaluasi berkelanjutan, yaitu dengan melakukan
melakukan evaluasi dan kalibrasi model prediksi secara berkala untuk memastikan bahwa model tetap relevan dan akurat seiring dengan perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang dinamis. Dan berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam uh, penelitian ini. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi pelatihan Humanity Project ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.